Selamat malam semua, hari ini tanggal 10 Juni ya 2024. Kita update dulu dari hasil video outlook kemarin itu untuk pergerakannya. Senin malam itu dari teknikal nanti kita akan bahasin, cuman kita mau bahas dulu dari segi fundamental ya. Untuk hari ini Senin itu sepi, cuman ada dari Jepang ya, PDB-nya yang sebelumnya itu 0,1% itu ternyata turun menjadi minus 0,5%. Kemudian hari Selasa itu yang penting itu kosong, tetapi di hari Rabu itu yang masih diperhatikan adalah nanti jam 1 siang ya, PDB atau produk domestik brutonya dari Inggris itu yang diperkirakan juga ada penurunan 0,4%, diperkirakan 0,0%, cuman aktualnya ini berapa itu yang nanti akan kita pantau ya. Tetapi kalau misalkan hasilnya ternyata minus, ini mungkin untuk GBP itu akan ada pelemahan, tetapi nanti kita lihatin dulu dari progresnya itu angka yang keluar itu berapa nanti ya. Kalau misalkan data yang keluar itu di atasnya 0,4%, ini mungkin akan ngedorong sebagai contoh GBP USD ini akan keangkat ke atas kembali ya. Cuman saya lebih expect nanti kita lihatin dulu, jangan terburu-buru dulu menyimpulkan bahwa untuk GBP USD ini akan lanjut pelemahan ya. Nanti kita akan cek aktual yang akan rilis di hari Rabu. Kemudian dari Jerman ini juga diperkirakan ada penurunan dari indeks harga konsumennya 0,5%, diperkirakan juga turun menjadi 0,1%. Cuman kalau dari ECB-nya itu sebenarnya ya, dari suku bunga kemarin di minggu lalu kan itu ada penurunan suku bunga sebesar 25 basis point. Cuman kalau saya lihatin itu dari pernyataan itu sendiri itu sedikit dovish ya, dari ECB itu masih tetap membuka peluang penurunan suku bunga di tahun ini. Jadi kalau untuk per euro itu masih ada potensial mungkin akan lanjut melemah, apalagi kalau misalkan indeks harga konsumen dari Jerman itu di bawahnya 0,1, ini mungkin akan cukup ngedorong atau pelemahan dari segi euronya ya. Kemudian malamnya itu ada indeks harga konsumen diperkirakan tetap dari Amerika 0,3 sampai dengan keluarnya itu ya, diperkirakan juga 0,3. Kemudian 0,3% dari monthly-nya menjadi 0,1%, diperkirakan sedikit ada penurunan, tapi dari year on year-nya itu diperkirakan tetap menjadi tetap ya 3,4%. Cuman aktualnya ini kalau misalkan saya bahas ya, seandainya yang inti ini ya, indeks harga konsumen inti ini kalau misalkan ada data keluar 0,4%, ini cukup untuk ngedorong indeks dolar menguat kembali. Apalagi kalau misalkan dari year on year-nya ini kalau misalkan keluarnya adalah 3,5% ke atas, ini cukup untuk ngedorong indeks dolar menguat kembali. Dan yang paling penting itu nanti adalah Kamis dini hari ada pernyataan FOMC-nya, cuman fokusnya nanti itu bukan di suku bunganya. Kalau diperkirakan ya, ini mungkin diperkirakan tetap 5,5% ya, tetapi yang menjadi fokus adalah waktu press conference-nya itu, akankah itu nanti pernyataannya dovish atau hawkish. Kalau misalkan pernyataan itu hawkish, market ini mungkin pergerakannya akan liar. Sebagai contoh, gold ini mungkin akan kedorong ke bawah lebih dalam. Tetapi kalau pernyataannya dovish, indeks dolar ini mungkin akan melakukan koreksi ke bawah dulu ya. Cuman aktualnya berapa nanti kita akan cek lebih lanjut. Kalau menurut ekspektasi saya ini mungkin pernyataannya ya kemungkinan akan netral-netral saja, karena kalau dilihatin dari data CPE minggu lalu itu juga sedikit penurunan, kecuali kalau misalkan hari Rabu yang sebelumnya dari indeks harga konsumen itu nanti surprise, ternyata angkanya itu di atas 3,6%, ini mungkin bisa jadi pernyataannya itu akan hawkish ya. Jadi ini tergantung nanti data yang keluar di hari Rabu itu seperti apa, nanti kita akan pantau lebih lanjut ya. Kemudian malamnya itu juga ada indeks harga produsen diperkirakan juga menurun. Hari Jumatnya itu ada laporan kebijakan dari moneter ya, jam 10 malam ini yang mesti diantisipasi. Cuman karena ini terkait dengan kebijakannya daripada FOMC, sedikit hati-hati mulai di hari Rabu sampai dengan Jumat malam ya. Ini mungkin akan terjadi volatility yang lebih gede, khusus untuk Jepang. Jam 10 pagi ya, ini juga ada rilis suku bunga, diperkirakan juga tetap tidak ada kenaikan, tetapi ini sama juga. Nanti fokusnya adalah di pernyataannya itu akankah ngedorong atau misalkan hawkish ya, USD JPY bisa kebanting ke bawah. Tetapi kalau misalkan dovish, ini mungkin dengan cepat akan menuju ke 160 ya. Kalau kita lihatin dari teknikalnya, indeks dolar, pergerakan untuk indeks dolar dari minggu ini, di sini juga ada gap, masih belum ketutup. Harga saat ini tuh sudah retest di level area resisten 105,26 ya, atau resisten kedua weekly yang berlaku untuk minggu ini, yang diantisipasi di outlook ya. Kalau misalkan mencapai level area tersebut masih ada potensial koreksi. Kemudian koreksinya ini akankah dia mampu menuju level area support pertama atau saat ini ya 104.800 kurang lebih zona yang di blok biru ini, akankah mampu terkoreksi ke bawah terlebih dahulu sebelum harga ini kedorong ke atas. Intinya adalah untuk hari ini sampai dengan besok sesi Asia, saya lebih prefer itu ngeliatin dulu pergerakannya indeks dolar ini, dia koreksi dulu atau jebol zona supply yang di blok hijau ini, nanti saya akan cek lebih lanjut. Cuman sih idealnya ya kalau misalkan ini mampu terkoreksi ke bawah terlebih dahulu, ini tentunya sih oke. Kalau misalkan ya level area 104.800 ini mampu menahan pergerakan dan ada konfirmasi keluar dari zona yang di blok biru ini, mungkin tren indeks dolar untuk minggu ini berpotensi menguat menuju batas overnya berada di 106.00 ya. Jadi kesimpulannya hari ini sampai dengan besok ya, perkiraan masih ada potensial koreksi
Tetapi kalau dari segi trennya ini masih kuat ke atas. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold itu kemarin di outlook ada dua skenario kalau kita lihatin dari segi tim prima 1 ya. Kalau misalkan harga ini terkoreksi ke atas, perhatikan level area support pertama weekly yang berada di 2304 dan batas pantaunya itu kurang lebih ya di kisaran zona supply dengan batas atas itu ada di 2315. Kalau misalkan malam ini sebagai level area zona supply ini tidak dijebol ke atas, tinggal tunggu satu kondisi aja, biarin dulu konfirmasi pembalikan arah dan harga ini bergerak balik di bawahnya 2304. Mungkin skenario yang pertama untuk cari ancang-ancang setup sell dengan konteksnya adalah day trade ini mungkin aktif, tetapi dari segi targetnya itu berada di 2287 sebagai TP1, TP2 itu berada di 2277 ini sebagai target untuk day trade-nya. Skenario sell referensi yang pertama ini akan tercancel kalau misalkan pergerakannya sampai dengan malam ini ya, dengan batas atas zona supply-nya itu berada di 2315 atau pembulatan 2316 ya toleransi. Kalau misalkan di break, ini mungkin akan ada koreksi yang lebih tinggi lagi sebagai zona pantaunya atau zona tengahnya itu kan berada di 2337 ya, atau zona yang di blok abu-abu ini batas atas adalah 2350. Kalau misalkan terjadi koreksi sedikit tinggi ya ke atas, selama batas atas adalah 2350 ini tidak dijebol, ini mungkin idealnya kalau mau cari setup swing itu setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah, minimal harga harus mampu bergerak di bawahnya sebagai pivot weekly yang berada di 2377. Mungkin skenario ini akan aktif, tetapi dari segi targetnya, karena ini untuk swing ya, target terdekat adalah 2287 ini sebagai TP1, kemudian TP2 itu berada di kisaran level area 2253. Untuk buy saya tidak merekomendasikan ya, kecuali zona supply di sini break terlebih dahulu, kemudian koreksi, selama batas bawah koreksi harga tidak mampu bergerak di 2304, ini mungkin skenario buy dengan konteksnya adalah day trade ini mungkin akan aktif ya, tapi dari segi targetnya ini mepet banget di antara 2325 sampai dengan 2337 itu untuk targetnya maksimal ya, karena untuk minggu ini saya lebih ngincerin untuk gold itu cari ancang-ancang setup sell swing ya. Tetapi kalau misalkan zona supply ini tidak dijebol ke atas dan ada konfirmasi pembalikan arah bergerak di bawahnya 2304, ini mungkin skenario sell akan aktif. Jadi ini kalau menurut saya level area di sini ini adalah zona gambling ya, bisa jadi ini nanti ya reject, harga bergerak balik ke bawah, melanjutkan perjalanan menuju 2277. Itu yang pertama, skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan jebol, masih ada peluang koreksi lebih tinggi menuju level area antara 2325 sampai dengan 2377. Jadi kesimpulannya untuk gold saat ini karena bergerak di atasnya level area support, saya lebih memilih netral dulu sampai terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid bergerak di bawahnya 2304. Mungkin saya akan masuk sell, tetapi kalau jebol, saya lebih prefer cari ancang-ancang setup buy terlebih dahulu setelah terjadinya koreksi dari segi time frame kecil mendekati di atasnya 2304 ya. Nanti mungkin saya akan day trade cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi targetnya 2325 sampai dengan 2337. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD saat ini tuh tertahan di level history low minggu lalu yang berada di kisaran level area 1.2694 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Harga ini reject ke atas. Pergerakan saat ini itu masih berada di level area zona supply dengan batas atas adalah 1.2732. Kalau misalkan zona supply ini jebol, ini masih ada peluang untuk koreksi ke atas sebagai batas pantau ya. Ini mungkin kalau mau cari ancang-ancang setup sell, mending tunggu di level area 1.2756 ya. Nanti tinggal tunggu aja konfirmasi pembalikan arah. Akankah mampu GBP USD malam ini sampai dengan besok itu keangkat menuju zona tengah atau zona yang di blok abu-abu ini, baru nanti kita lihatin progresnya. Kalau misalkan dengan batas atas 1.2771 ini mampu menahan pergerakan ketika kedorong ke atas ya, skenario sell ini mungkin aktif kalau misalkan harga ini sudah terjadi konfirmasi pembalikan arah dan keluar daripada zona yang di blok abu-abu ini, mungkin skenario sell ini akan aktif. Tetapi dari segi stop lossnya itu ruang gerak sekitar antara 35 sampai dengan 40 pip, tetapi dari segi targetnya bisa pakai history low saat ini sebagai TP1, ruang gerak sekitar 50-an pip, tetapi dari segi TP2 nya ruang gerak sekitar 85 pip, ini mungkin oke ya. Tetapi kalau misalkan level area sebagai batas atas zona supply ini atau zona yang di blok hijau ini bertahan dan harga bergerak balik di bawahnya support pertama weekly yang berada di 1.2715 pembulatan, ini mungkin ya, kalau misalkan day trade targetnya pun juga nggak bisa jauh-jauh dengan resiko stop loss. Kalau misalkan saya gambar ya antara 22 sampai dengan 25 pip, tetapi dari segi targetnya ini 1:1 sama 25 pip ini untuk TP pertama ya, dengan syarat kalau misalkan skenario sell ini akan aktif kalau misalkan zona supply yang di sini ini tidak di break ke atas dan harga ini sudah mampu bergerak balik di bawahnya support pertama weekly yang berada di 1.2714. Untuk statusnya saat ini saya lebih memilih wait and see dulu. Kalau misalkan harga kedorong ke atas, ini mungkin idealnya kalau mau cari ancang-ancang setup sell ini lebih oke ya, dengan targetnya bisa maksimal. Nanti kita lihatin progresnya sampai dengan besok zona supply terdekat ini dijebol atau tidak. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan Euro USD statusnya ini juga sama, ada gap sedikit, hati-hati.
Yang mesti diperhatikan kalau kita lihatin dari segi time frame H1 ya, level area support kedua weekly itu sudah mampu dijebol. Kemudian karena di sini juga ada dua level area penting di antara support dua weekly sampai dengan zona tengah atau sebagai pivot monthly ya, atau zona yang di blok abu-abu ini. Kuncinya ini tinggal satu kondisi saja. Kalau misalkan dia break ke atas, ini ada potensial tutup gap, koreksi lebih tinggi menuju 1.0817, baru ini mungkin akan melanjutkan perjalanan ke bawah. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua, kalau misalkan zona yang di blok abu-abu ini mampu menahan pergerakan atau koreksinya dari segi time frame kecil ya, ini mungkin skenario sell ini akan aktif setelah terjadinya konfirmasi pembalikan arah. Biarin dulu harga ini bermain-main di antara zona yang di blok abu-abu biru ini, baru nanti kalau misalkan sudah ada konfirmasi pembalikan arah, ini mungkin kalau mau dijadikan ancang-ancang cari setup sell ya, setelah keluar daripada zona yang di blok biru ini. Di bawahnya 1.0758 ini skenario sell akan aktif, tetapi dari segi targetnya untuk TP1 itu berada di kisaran level area 1.0698 ya, ruang gerak sekitar 50 pip, batas maksimal adalah S4 weekly, ruang gerak sekitar 86 pip, tetapi dari segi stop lossnya itu ruang gerak sekitar 30 pip. Jadi ini kalau mau dijadikan ancang-ancang setup sell dengan skenario yang pertama, selama batas atas zona yang di blok biru ini tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah saja. Tetapi kalau misalkan dijebol, masih ada potensial untuk Euro USD ini berpeluang nutup gap terlebih dahulu, bergerak di kisaran level area 1.0817. Mungkin di sini kalau mau dijadikan ancang-ancang swing, ini nanti kita liatin progresnya lebih lanjut ya, akan saya update di video yang selanjutnya. Jadi intinya untuk hari ini Euro USD ini saya lebih memilih netral dulu, masih belum masuk ke market AUD USD. Pergerakan untuk AUD USD ini statusnya saat ini tuh masih menguji level area yang sebelumnya support pertama weekly. Saat ini kan berubah fungsi sebagai level area resisten, itu berada di kisaran level area 0.6598 ya, atau sebagai psikopress levelnya itu berada di kisaran level area 0.6600. Kalau misalkan harga mampu tutup di atasnya 0.6600 dari segi time frame 4 atau daily, ada peluang untuk AUD USD ini terkoreksi dulu ke atas menuju zona tengah sebagai pivot weekly-nya di antara 0.6623 sampai dengan 0.6638, baru nanti ini ada potensial drop secara signifikan kembali. Zona targetnya adalah di kisaran 0.6538. Untuk saat ini statusnya karena retest di level area sebagai support pertama weekly, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Bearish engulfing yang kelihatan itu di sini. Nanti kita liatin dulu progresnya, dia mampu break atau tidak. Kalau misalkan mampu break, history high saat ini itu mungkin bisa dijadikan acuan untuk naruh stop lossnya. Tetapi dari segi targetnya itu mungkin nggak bisa jauh-jauh ya. Nanti kita liatin dulu progresnya break atau enggak. Kalau misalkan ini nanti ya bergerak ke bawah, sebagai history low terdekat saat ini itu berada di 0.6584. Kalau misalkan di break ini mungkin sedikit koreksi ke atas untuk menekan resiko stop loss ya, ruang gerak sekitar 20 sampai dengan 25 pip, ini tentunya sih oke. Kalau misalkan sudah break, baru skenario sell ini akan aktif, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak ya kurang lebih sekitar 50 pip yang berada di 0.6538 ya. Nanti kita lihatin progresnya mampu atau tidak hari ini. Maksimal adalah dari segi time frame 4 antara jam 8 atau jam 12 malam nanti, harga ini mampu atau tidak bergerak di atasnya 0.6598 atau sebagai psikopress level ada di 0.6600. Kalau misalkan mampu, secara otomatis skenario sell ini akan tercancel. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, dengan catatan biarin dulu harga bergerak ke bawah, break low kurang lebih di sini, baru nanti dari segi time frame kecil cari koreksinya, mungkin skenario sell ini akan aktif. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini, skenario ini masih sama yang ada di outlook kemarin, menunggu koreksinya mendekati level area zona demand atau zona yang di blok oranye ini. Kalau misalkan sudah terjadi pergerakan tersebut, kuncinya adalah selama dia tidak mampu bergerak di bawahnya 1.37400, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar daripada zona yang di blok oranye ini mungkin skenario buy akan aktif. Masih tidak ada perubahan dari outlook yang saya posting kemarin ya. Zona pantaunya untuk USD CAD 1.3822, saat ini adalah 1.37400, batas maksimal terlebih dahulu ya, sampai dengan besok 1.3705. Kesimpulannya masih ada potensial koreksi sebelum harga ini melanjutkan ke atas kembali. Sebagai zona pantau terdekat untuk target adalah 1.3822. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini kan untuk minggu ini diawali di zona tengah ya, atau di kisaran level area pivotnya di antara 0.8977 sampai dengan sedikit di atasnya 0.8958 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Intinya kalau misalkan hari ini ketika terjadi koreksi ke bawah ini sebagai zona tengah atau zona yang di blok
abu-abu paling bawah ini ya tidak dijebol ke bawah, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah ya. Mungkin ini skenario buy akan aktif, tetapi nanti kita lihatin dulu progresnya mampu atau tidak sedikit kedorong ke bawah di bawahnya zona tengah atau pivot weekly. Kalau misalkan mampu, itu nanti mungkin skenario buy itu akan aktif ketika harga bergerak di atasnya 0,89600. Tetapi kalau misalkan tidak mampu kedorong ke bawah ya, skenario buy ini masih tetap berada di 0,8977. Jadi secara garis besarnya USD Swiss ini tidak ada perubahan dari outlook ya. Kita tinggal menunggu aja akankah dia kedorong ke bawah atau tetap bertahan di zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 0,8958 ya. Kalau misalkan tetap untuk history low terdekat saat ini itu kan berada di 0,8955 pembulatan ya. Kalau misalkan hari ini masih belum mampu membuat low baru ya, ini mungkin skenario buy akan aktif di atasnya 0,8977. Jadi kesimpulannya untuk USD Swiss masih belum ada perubahan, planning masih tetap buy, biarin koreksi ataupun sideways dari segi time frame H1-nya ini selesai terlebih dahulu, baru kalau sudah ada konfirmasi yang valid mungkin skenario buy ini akan aktif. Kemudian terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini statusnya juga sama, bermain-main di level area resisten pertama. Kuncinya adalah karena pergerakan saat ini itu kan harga sudah mampu bergerak di bawah level area 156.98. Akankah dia mampu bergerak balik di atasnya 157.200 pembulatan atau tidak? Kuncinya adalah yang saya blok di sini ya, sebagai story hack saat ini atau zona yang di blok biru. Kalau misalkan mampu terlewati, ini mungkin skenario buy akan langsung aktif. Tetapi kalau misalkan saya gambar ya, kurang lebih titik entry-nya itu berada sedikit di atasnya 157.200, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi dari segi stop loss-nya itu pakai history low terdekat saat ini berada di 156.75 ya, sedikit di bawahnya. Itu ruang geraknya itu sekitar kurang lebih antara 55 sampai dengan 60 pip. Ini sedikit lebar, hati-hati ya. Tetapi dari segi targetnya, target pertama itu berada di kisaran level area 158.00, ruang gerak sekitar 75 pip. TP terdekat adalah sekitar 120 pip yang berada di 158.45. Masih ada peluang untuk USD Yen minggu ini itu bergerak di kisaran level area 160 kalau misalkan didukung dari pernyataan FOMC yang hawkish dan pernyataan Bank Sentral Jepang untuk hari Jumat kemarin, untuk hari Jumat besok ini kalau misalkan dovish dengan cepat ini mungkin ada peluang besar menuju 160.00 ya. Tetapi USD Yen ini skenario B akan tercancel kalau misalkan malam ini belum mampu membuat high baru. Tetapi kalau misalkan terkoreksi sedikit lebih dalam ya, idealnya itu sebenarnya kalau misalkan ada kesempatan kedorong ke bawah menuju zona tengah sebagai pivot weekly dengan batas bawah 155.63, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah keluar daripada zona yang di blok abu-abu ini. Idealnya kalau mau cari ancang-ancang setup buy sebenarnya itu lebih oke kalau misalkan harga ini kedorong ke bawah ya. Tetapi nanti kita lihatin progresnya aja mampu atau tidak. Jadi kesimpulannya untuk USD Yen ini ada dua skenario, semuanya adalah buy. Kalau misalkan hari ini mampu membuat high baru, ini mungkin skenario buy akan langsung aktif. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, hati-hati di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya masih ada potensial koreksi ke bawah. Tetapi kalau misalkan ngambil buy di bawah, persiapkan atau pikirkan baik-baik sebagai stop loss itu ruang gerak sekitar antara 90 sampai dengan 100 pip. Tetapi dari segi targetnya kalau mau langsung nargetin TP1 ruang gerak sekitar 200 pip 158.45, TP maksimal itu ada ruang 350 pip, tentunya sini lebih oke. Jadi kesimpulannya masih tetap wait and see, ancang-ancang setup buy ya. Oke, mungkin update sementara sampai dengan besok ya dari gold dan beberapa pair yang lainnya. Seperti ini dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar aja ya, nanti sebisa mungkin akan saya jawab. Kemudian saran saya adalah jangan overload, jangan overtrade, sesuaikan dengan planning dan analisa masing-masing ya. Kalau tidak sesuai jangan paksa masuk ke market karena risikonya lebih gede. Mending sabar dulu, kontrol emosinya dulu, kontrol ambisinya dulu, nggak usah buru-buru masuk ke market kalau memang belum sesuai dengan planning ya. Jangan overload, jangan overtrade, segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadikan video ini hanya sebatas referensi saja. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.